Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabatul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dengan NIM H0771231049. Baik, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah transformasi digital, saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan dan perancangan arsitektur transformasi digital dengan arsitektur sistem informasi untuk organisasi modern. Nah, lanjut sebelum saya membahas lebih dalam lagi mengenai perancangan dan perencanaan arsitektur sistem informasi. Di sini saya mempunyai latar belakang dari presentasi saya. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai urgensi transformasi digital. Jadi, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana dan seberapa penting transformasi digital dalam organisasi masa kini. Fokus utama pada pembahasan adalah bagaimana proses digitalisasi mampu mendorong peningkatan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan memperbaiki kualitas layanan organisasi. Selain itu, dijelaskan pula peranan arsitektur sistem informasi sebagai landasan penting dalam mewujudkan transformasi yang terencana dan berkelanjutan. Materi presentasi ini juga mencakup tinjauan terhadap aspek organisasi, keuangan, dan sosial yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi digital. Dan sebagai penutup, disajikan studi kasus serta rekomendasi strategis sebagai ilustrasi nyata penerapan transformasi digital dalam lingkungan organisasi. Nah, lanjut kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara kita mengenali kebutuhan organisasi terhadap transformasi digital. Yang kedua, apa saja elemen krusial dalam merencanakan arsitektur sistem informasi yang mendukung proses digitalisasi. Yang ketiga adalah sejauh mana faktor organisasi, keuangan, dan sosial dapat berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi digital. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa diterapkan untuk menjamin keberhasilan transformasi digital secara berkelanjutan. Lanjut kepada tujuan. Jadi tujuan saya mempresentasikan materi ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman terhadap konsep dan pentingnya transformasi digital dalam konsep organisasi pada masa kini. Yang kedua adalah menjelaskan fungsi arsitektur sistem informasi sebagai dasar dalam pelaksanaan digitalisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengkaji pengaruh faktor internal organisasi, aspek keuangan, serta kondisi sosial terhadap keberhasilan proses transformasi digital. Yang keempat adalah menampilkan contoh nyata implementasi digitalisasi dan memberikan saran strategis yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Itu adalah latar belakang, rumusan, dan tujuan dari presentasi saya pada video kali ini. Nah, saya akan lanjut ke dalam pembahasan materi yang lebih dalam. Di sini ada pengantar transformasi digital. Jadi, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan transformasi digital agar kita tidak melenceng jauh dari pembahasan kita. Jadi, transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek organisasi guna meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Jadi, yang dimaksud di sini transformasi digital itu adalah proses di mana teknologi itu bertransformasi atau berubah dari yang dulunya kemarin mungkin saja kita menggunakan teknologi yang sudah usang atau sudah tidak layak pakai lah di masa kini, itu diubah ke kualitas yang lebih baik, teman-teman. Contohnya itu kayak mungkin di rumah sakit, mungkin kemarin kita mencatat pasien itu secara manual, mungkinnya secara manual menggunakan kertas, dan itu dapat membuang banyak kertas ya teman-teman. Dan dengan adanya transformasi digital itu pencatatan pasien, pendiagnosaan itu dapat dilakukan secara komputer, teman-teman. Bisa dicatat di dalam komputer, jadi kita tinggal klik dan bisa lihat itu pasiennya, mungkin seperti itu. Nah, lanjut
Lebih dari sekedar penerapan teknologi, transformasi digital juga mencerminkan perubahan budaya organisasi yang mendorong pergeseran pola pikir, cara kerja, dan proses operasional secara menyeluruh agar selaras dengan tuntutan era digital. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa eh, penerapan transformasi digital ini itu eh, terdapat perubahan yang sangat besar di dalamnya. Seperti tadi mungkin kita menggunakan pencatatan secara manual, kini kita mencatat secara otomatis lagi di dalam komputer, teman-teman. Nah, transformasi ini muncul sebagai proses terhadap pesatnya perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, artificial intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT. Tujuan utama dari transformasi digital itu tidak hanya terfokus pada efisiensi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, penguatan keunggulan kompetitif, serta peningkatan kemampuan adaptasi organisasi terhadap dinamika pasar dan perubahan perilaku pelanggan. Itu tadi merupakan pengantar dari transformasi digital. Semoga teman-teman bisa memahami dasar dari kita mengapa kita membahas transformasi digital ini dan seberapa penting kita membahas transformasi digital untuk menghadapi era digital yang akan datang di masa-masa yang akan datang, teman-teman. Nah, ini merupakan analisis SWOT dari perencanaan dan perancangan sistem informasi arsitektur transformasi digital. Yang pertama ada strength di sini. Kekuatan dari transformasi digital ini adalah tenaga TI atau IT yang ahli dan berpengalaman. Dan yang kedua ada teknologi pendukung yang siap pakai. Yang ketiga ada pelanggan setia dan terbiasa digital. Dan yang keempat adalah budaya kerja yang lebih inovatif dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Dan di sini ada weakness atau kelemahan dari transformasi digital itu adalah anggaran terbatas untuk investasi teknologi yang mungkin menggunakan anggaran yang sangat besar untuk melakukan transformasi digital, dan juga ada ketergantungan pada sistem manual. Yang ketiga adalah rendahnya kemampuan digital karyawan. Yang keempat itu struktur organisasi yang birokratis dan rigid. Dan ini merupakan kesempatan atau opportunities dari arsitektur sistem informasi berbasis transformasi digital. Itu perubahan pasar yang menuju ke digital, dukungan regulasi dan insentif pemerintah, akses ke teknologi cloud dan open source, peluang kolaborasi dengan startup teknologi. Dan juga ini merupakan ancaman dari transformasi digital, itu adalah munculnya kompetitor digital yang baru dan agresif, dan risiko serangan cyber dan kebocoran data, perubahan kebijakan regulasi digital yang cepat, ketergantungan pada vendor eksternal. Nah, pada bagian trades ini teman-teman, yang menarik itu adalah pada bagian kedua, yaitu risiko serangan cyber dan kebocoran data. Nah, memang plusnya pada transformasi digital itu kita bisa serba cepat ya teman-teman, bisa serba instan, bisa serba cepat. Dengan satu kali klik kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang ingin kita dapatkan. Namun sayangnya ketika kita salah atau tidak menggunakan sistem informasi ini dengan baik, maka resiko serangan cyber dan kebocoran data itu bisa menjadi sangat besar dan menjadi ancaman yang serius bagi kita semua. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya peringatkan bahwa berhati-hatilah dalam menggunakan sistem informasi agar kita tidak dihantui oleh serangan cyber dan data-data kita tetap aman, teman-teman, seperti itu. Baik, lanjut kepada identifikasi kebutuhan digital. Identifikasi kebutuhan digital yang pertama adalah business process review. Nah, business process review ini menganalisis alur kerja saat ini untuk menemukan celah efisiensi dan proses yang dapat diotomatisasi atau didigitalisasi. Jadi, di sini itu bagaimana kita menemukan celah pada bisnis kita untuk melakukan yang namanya perubahan digital, teman-teman. Yang kedua adalah digital readiness assessment. Nah, di sini menilai sejauh mana kesiapan organisasi kita dalam hal infrastruktur, SDM, dan budayanya terhadap adopsi teknologi digital yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah stakeholder analysis atau kita menganalisa siapa saja pemangku kepentingan dalam sistem informasi kita.
yaitu menggali kebutuhan pengguna internal dan eksternal agar sistem digital yang dirancang itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata, teman-teman. Yang keempat adalah gap analysis, yang itu membandingkan kondisi saat ini as is dengan kondisi ideal yang diharapkan atau to be untuk menentukan prioritas digitalisasi. Yang kelima adalah key performance indicator review. Jadi di sini kita akan meninjau indikator kerja yang ada untuk disesuaikan dengan target digitalisasi kita dan strategi pengukuran hasil dari transformasi kita, teman-teman. Selanjutnya ada strategi perencanaan. Nah, di sini strategi perencanaan yang harus teman-teman tahu adalah penyusunan roadmap transformasi. Jadi, kita itu sebelum melakukan transformasi digital, kita harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelumnya. Mengapa kita harus melakukan itu? Supaya kita tidak keluar jalur dari apa yang telah kita buat, teman-teman. Supaya apa yang kita buat itu tidak melenceng dari tujuan kita yang sebenarnya. Nah, di penjelasannya ini, yaitu membagi proses digitalisasi ke dalam tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk memastikan arah yang jelas dan terukur. Yang kedua adalah penetapan visi misi digital, yaitu menyelaraskan inisiatif digital dengan tujuan strategis organisasi agar tidak hanya bersifat teknis tapi mendukung kinerja secara jangka panjang. Yang ketiga adalah pengelolaan proyek digital menggunakan prinsip manajemen proyek, scope, time, cost, quality, and risk untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Yang keempat adalah pemilihan teknologi yang sesuai, memastikan teknologi yang dipilih itu fleksibel, scalable, mudah diadopsi, dan mampu diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Yang kelima adalah pelibatan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu menjamin komunikasi dan kolaborasi antara manajemen, staf, divisi, IT, hingga penggunaan akhir agar transformasi ini bisa diterima secara luas, tidak hanya di dalam internal perusahaan, dan juga bisa diterima di dalam eksternal perusahaan, teman-teman. Lanjut, ini merupakan arsitektur sistem informasi, beberapa sedikit penjelasan dari arsitektur sistem informasi. Yang pertama, pengertian arsitektur sistem informasi. Jadi, arsitektur sistem informasi itu adalah kerangka kerja yang menyeluruh yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen sistem informasi organisasi, termasuk data, aplikasi teknologi, dan proses bisnis. Yang kedua, itu ada komponen arsitektur sistem informasi. Nah, dalam komponen arsitektur sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen utama. Arsitektur bisnis itu mencakup struktur organisasi, proses kerja, dan kebijakan yang mendukung operasional. Ada juga arsitektur data yang memastikan pengelolaan data yang konsisten dan terintegrasi di seluruh sistem, dan juga keamanan data yang betul-betul dijaga dalam arsitektur sistem informasi ini. Nah, yang ketiga adalah arsitektur aplikasi berfokus pada perangkat lunak yang mendukung proses bisnis digital, sedangkan arsitektur teknologi itu mencakup infrastruktur TI seperti server, jaringan, dan cloud. Terakhir, itu ada arsitektur keamanan yang melindungi akses data dan sistem dari potensi ancaman dan kebocoran data. Yang ketiga adalah manfaat sistem informasi. Manfaat dari arsitektur sistem informasi ini meliputi peningkatan efisiensi, konsistensi antar bagian organisasi, dan memudahkan sistem yang baru serta meningkatkan skala operasional, serta kita juga bisa menjamin kelangsungan dan keamanan sistem digital kita. Yang keempat adalah kerangka referensi populer. Jadi kerangka referensi populer dalam sistem informasi arsitektur antara lain yang saya masukkan adalah TOGAF, The Open Group Architecture Framework, yang menyediakan pendekatan struktur untuk merancang, merencanakan, mengelola arsitektur TI, serta segmen framework yang memberikan struktur klasifikasi utuh, menggambarkan elemen-elemen arsitektur perusahaan dalam perspektif. Nah, ini merupakan studi kasus yang saya angkat dari transformasi digital di Grab. Yang pertama adalah kondisi sebelum Grab ini bertransformasi digital. Nah, sebelum melakukan transformasi digital, jadi Grab itu beroperasi sebagai layanan ride hailing konvensional di Asia Tenggara. Layanan utamanya adalah terbatas pada transportasi, dan perusahaan itu menghadapi tantangan dalam mengelola operasi secara efisien, serta memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Yang kedua adalah langkah transformasi digital yang dilakukan oleh Grab. Jadi, langkah yang dilakukan itu adalah memperkenalkan layanan tambahan
seperti GrabFood, pengantaran makanan, Grab Express, pengantaran barang, dan GrabPay, dompet digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara luas. Yang ketiga adalah hasil yang dicapai dari Grab. Jadi, Grab itu berhasil memperluas jangkauan layanannya lebih dari 200 kota di Asia Tenggara, mencakup berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Jumlah penggunaan aktif dan mitra pengemudi meningkat pesat, dengan lebih dari 2,8 juta pengemudi terdaftar di platform Grab. Yang keempat adalah kunci keberhasilan dari transformasi digital aplikasi Grab. Jadi, kunci keberhasilannya itu adalah menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan preferensi lokal di setiap pasar untuk meningkatkan relevansi dan kepuasan pelanggan. Mengembangkan layanan keuangan digital yang inklusif untuk mendukung akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya itu tidak pernah terlayani oleh Grab. Lanjut ke dalam aspek organisasi dalam transformasi digital. Nah, ini merupakan beberapa aspek-aspek yang ada di transformasi digital. Yang pertama ini adalah aspek organisasi. Nah, di sini itu ada perubahan struktur dan peran. Jadi, transformasi digital itu mendorong organisasi untuk lebih agile dengan struktur yang datar dan kolaboratif. Peran baru seperti Chief Digital Officer itu mulai dibutuhkan, teman-teman. Lalu yang kedua adalah budaya organisasi digital. Nah, diperlukan juga budaya kerja yang mendukung inovasi, eksperimen, keterbukaan terhadap perubahan dan adopsi teknologi secara menyeluruh. Karena percuma kita melakukan transformasi digital ketika kita budaya kita itu masih mungkin masih kayak ketinggalan zaman. Mungkin kita budayanya kayak mencatat saja, kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, itu sangat-sangat percuma ketika kita melakukan transformasi digital. Maka dari itu, budaya itu kita harus mengikuti perkembangan era di saat ini, di mana era saat ini merupakan era teknologi yang sangat berkembang, di mana semuanya itu serba mudah, serba cepat, dan kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang kita butuhkan dengan mudah, tidak seperti dulu ya teman-teman. Yang ketiga adalah change management, yaitu pendekatan terstruktur untuk membantu individu dan tim beradaptasi dengan sistem melalui pelatihan, komunikasi internal, dan dukungan manajerial. Yang keempat adalah kompetensi SDM digital. Organisasi itu harus mengembangkan keterampilan digital karyawan melalui program upskilling dan reskilling ya, agar mampu menggunakan dan mengelola sistem baru. Jadi mungkin organisasi di sini harus juga mengajarkan kepada karyawannya untuk mempelajari digital secara menyeluruh ya teman-teman, agar semua karyawan itu paham bagaimana dia menjalankan sistem informasi pada organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, lalu yang kelima adalah kolaborasi lintas divisi. Jadi digitalisasi itu mendorong kerjasama lintas fungsi dan penggunaan platform digital yang menghubungkan unit secara real time dan terintegrasi. Yang kedua adalah aspek keuangan dan transformasi digital. Nah, di sini yaitu yang pertama adalah investasi dan pembiayaan teknologi. Jadi transformasi digital itu memerlukan komitmen keuangan yang besar dari organisasi, teman-teman. Karena transformasi digital itu membutuhkan sangat banyak dana, dikarenakan ya mungkin banyak biaya yang ingin dikeluarkan dalam bertransformasi digital. Khususnya mungkin perangkat keras yang sangat mahal, dan juga beberapa IT yang harus dibayar untuk membangun sistem informasinya, teman-teman ya. Pengeluaran ini tidak hanya mencakup pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga meliputi pembangunan infrastruktur jaringan, integrasi sistem, keamanan cyber, serta pelatihan SDM yang saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, biaya awal ini seringkali tinggi karena perubahan mendasar pada cara kerja dan struktur organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk merancang strategi pendanaan yang sesuai, baik melalui CapEx, pembelian aset teknologi, maupun OPEX, biaya layanan digital seperti cloud dan SaaS. Nah, strategi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dari perusahaan dan rencana pertumbuhan agar transformasi digital berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu operasional. Yang kedua adalah return on investment. Jadi salah satu tantangan utama dalam transformasi digital adalah membuktikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang nyata.
bagi organisasi. Return on investment atau ROI dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari keuangan finansial langsung, tetapi juga dari peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan kepuasan dari pelanggan. Contohnya penerapan CRM dapat meningkatkan loyalitas dan nilai transaksi pelanggan. Sementara ERP terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi dan pelaporan. Penilaian ROI juga itu mencakup dampak digital terhadap kualitas layanan, daya saing, dan juga adaptabilitas terhadap perubahan pasar. Dalam jangka panjang, ROI yang positif menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Yang ketiga adalah aspek keuangan dan sosial transformasi digital. Jadi yang pertama itu model pembiayaan. Model pembiayaan transformasi digital itu terbagi menjadi terbagi menjadi dua, yaitu CapEx dan OpEx. Nah, CapEx ini yang sudah kita bahas pada halaman sebelumnya, itu mencakup pembelian aset teknologi seperti perangkat keras. Sementara OpEx meliputi biaya berlangganan layanan digital seperti cloud dan SaaS. Nah, pemilihan model ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial dari organisasi atau perusahaan. Kedua adalah dampak positif sosial. Transformasi digital memberikan dampak yang sosial yang positif, seperti mempermudah akses terhadap layanan publik, kesehatan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menciptakan peluang dan profesi baru berbasis teknologi digital. Nah, namun di balik dampak positif dari transformasi digital ini, itu ada risiko sosial dan kesenjangan digital. Jadi transformasi digital juga itu membawa risiko sosial dan kesenjangan digital, seperti ketimpangan akses teknologi di daerah terpencil. Nah, kerentanan lansia dan masyarakat yang kurang mampu untuk tertinggal, serta perlunya kebijakan inklusif agar manfaat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap semoga pemerintah pusat atau pemerintah setempat ini dapat mengurangi kesenjangan digital dan agar semua masyarakat itu baik di daerah terpencil maupun di daerah yang mungkin ramai itu bisa merasakan bagaimana mudahnya akses terhadap layanan publik, kesehatan, dan juga meningkatkan literasi digital dari masyarakat tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategis. Rekomendasi strategisnya yaitu penguatan kepemimpinan digital. Organisasi itu perlu membentuk kepemimpinan yang visioner dan paham teknologi untuk mengarahkan strategi digitalisasi secara konsisten dan terintegrasi. Yang kedua adalah integrasi transformasi ke strategi organisasi. Transformasi digital itu seharusnya bukan program yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari rencana strategis jangka panjang organisasi, teman-teman. Yang ketiga adalah pengembangan SDM digital berkelanjutan melalui program pelatihan, upskilling, dan reskilling yang terus diperbarui sesuai tren dan kebutuhan teknologi terkini. Yang keempat adalah penguatan struktur dan keamanan sistem. Jadi investasi dalam infrastruktur TI, sistem keamanan cyber itu harus menjadi prioritas utama untuk mendukung sistem digital yang andal agar semua data aman dan tidak terjadi kebocoran data pada sistem informasi kita. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi berkala. Evaluasi secara periodik diperlukan untuk mengukur efektivitas transformasi digital, memperbaiki kekurangan, dan mengadaptasi perubahan teknologi, teman-teman. Yang keenam adalah kolaborasi multi pihak. Jadi, organisasi itu sebaiknya menjalin kerjasama dengan pemerintah, akademisi, startup, dan komunitas teknologi untuk memperluas jangkauan inovasi dan implementasinya. Nah, ini terdapat peluang dan tantangan dari masa depan transformasi digital. Yang pertama saya bahas adalah tantangan, teman-teman. Maaf. Transformasi digital itu menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dihadapi dengan cepat dan tepat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat itu dapat membuka banyak peluang inovasi, namun juga menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Di sisi lain, meningkatnya ancaman keamanan siber dan risiko ketimpangan digital menjadi perhatian yang serius, terutama bagi kelompok yang rentan dan wilayah terpencil. Selain itu, adaptasi terhadap regulasi global dan lokal menjadi tantangan tersendiri, karena organisasi itu harus memastikan kepatuhan sambil tetap menjaga kelincahan operasional di era digital. Yang kedua, peluangnya adalah transformasi digital itu dapat membuka berbagai peluang strategis bagi organisasi dan masyarakat. Inovasi produk dan model bisnis baru berbasis teknologi menjadi lebih mudah dikembangkan.
sementara akses pasar global semakin terbuka berkat platform digital. Selain itu, pemanfaatan data memungkinkan peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Seiring dengan itu, muncul pula profesi dan lapangan kerja baru di sektor digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Nah, itu tadi merupakan presentasi saya dan kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah transformasi digital adalah proses yang menyeluruh yang mencakup pembaruan teknologi, perubahan budaya organisasi, strategi bisnis, dan cara pelayanan publik. Keberhasilan dari transformasi digital itu bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan digital, merancang sistem informasi yang terintegrasi, dan melibatkan sumber daya manusia yang adaptif. Dan aspek organisasi, keuangan, dan sosial itu harus dikelola secara seimbang agar digitalisasi berdampak inklusif, baik itu di masyarakat terpencil maupun masyarakat yang ramai, dan juga berkelanjutan secara jangka panjang. Diperlukan juga komitmen kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi rutin agar transformasi digital memberikan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat ketangguhan di organisasi pada era digital kemudian. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman bisa menjadi berkah bagi teman-teman dan bagi saya, dan juga bisa menjadi ilmu bagi teman-teman. Nah, atas segala kekurangan dan kelebihan dari presentasi ini mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu mungkin berasal dari saya ya teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.